Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clemency Klesalimni Gradea dengan NIM 2011-7008 dari jurusan PGSD Universitas Sriologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, MSI. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama kita lakukan setelah kita buka Google atau Chrome, kita cari dulu Odoo, sama kita ketik dulu Odoo. Lalu yang Odoo online ini udah muncul nih beberapa fitur seperti yang bisa kita lihat kayak situs web, terus ada juga dan lain sebagainya. Kita klik yang mau kita buat gitu. Yang pertama ada situs web. Lalu selanjutnya ada karyawan atau employee, terus pengeluaran atau expenses, recruitment, dan kalau misalnya di aplikasi Odoo ini untuk gaji, dia fitur gaji itu tidak ada di depan. Jadi kita harus mengisi karyawan dulu atau employee, baru nanti akan menemukan aplikasi gaji gitu ya. Lalu ini kita isi aja nama depan kita terserah apa. Lalu kita isi email, lalu nama perusahaan, nomor telepon kita, lalu kita negara mana. Ini skala jumlah karyawannya tuh ada berapa, ada pilihannya di bawah 5 sampai 20, itu disesuaikan saja. Lalu minat utamanya untuk menggunakan Odoo itu apa? Lalu kita klik aja, lalu mulai sekarang. Lalu kita harus mengisi 4 step untuk bisa muncul situs web. Yang pertama ini kita ingin apa? Kita ingin membuat bisnis website. Bisnis websitenya bisnis website apa? Misalnya kayak saya bisnis website makanan gitu kan. Ini kita bisa cari ada food and beverage consultant, lain sebagainya gitu. Ini kita bikin aja ceritanya food cart gitu kan ya. Lalu penggunaan Odoo ini bisnis website ini untuk apa? Untuk ada juga bisa membuat penjualan lebih banyak, itu disesuaikan saja. Lalu ini kita pilih, dan di dalam fitur website ini ada beberapa pilihan dan kita bisa memilih disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Misalnya saya akan menambahkan news, lalu ada live chat, shop, habis itu ada self service, store locator gitu. Terus saya klik build my website. Terus lalu ada tema untuk websitenya, mau seperti apa, mau seperti ini atau ini atau ini gitu. Saya klik yang tengah misalnya. Kita sesuaikan aja, misalnya kita mau nulis di sini nama brand dari perusahaan kita. Terus di sini kita bisa bikin keterangan misalnya tentang produknya itu apa, atau kita mau bikin di sini nama perusahaannya, itu terserah kita. Jadi bebas saja, disesuaikan dengan apa yang mau kita mau di websitenya. Kita bisa save di sini. Bisa save, ini bisa kita tentuin sini misalnya mau ganti foto layar belakangnya. Misalnya saya mau cari gambar siomay gitu. Maka akan muncul, misal saya pilih yang ini. Nanti akan munculnya seperti ini. Nah, nanti kalau udah selesai kita mengedit-edit, yang di sini tuh kita mau nambahin gambar ataupun mau gambarin nomor, itu terserah kita, nanti bisa disesuaikan aja dengan kreativitas kita. Nah, ini nanti halaman website kita akan seperti ini. Udah, lalu selanjutnya adalah rekrutmen atau lowongan kerja gitu. Ini yang pertama kita lakukan adalah kita klik create. Lalu habis ini job posisi yang kosong atau yang perlu diisi itu mau apa? Misalnya sales ya, buat sales. Terus ini aplikasi email atau nanti lamarannya itu mau dikirimkan kemana? Misalnya saya bikin gemoy gitu ya. Terus di sini kan masih ada 0, sedangkan kita nanti mau buat contoh bakalan ada lamaran yang masuk gitu.
Dan kalau misalnya kita rasa lamaran itu sudah cukup, udah ada kerjanya, kita klik manage, terus kita klik recruitment done. Lalu yang pertama ini kita misalnya mau buat lamaran ya, kita klik ke application, terus kita klik all application. Nah ini kita klik create. Lalu ini kita akan menulis misalnya dia itu mau melamar kemana gitu ya. Terus abis itu nama pelamarnya siapa, misalnya namanya Fanny gitu. Terus alamatnya Fanny adalah ini. Terus nomor teleponnya kita bisa isi asal ya. Terus habis itu dia mau apply job sebagai apa dan di departemen apa gitu. Dan ini adalah dia ekspektasi gaji dia itu mau berapa, misalnya 7 juta. Terus dia menyerahkan gajinya ke perusahaan itu juga 7 juta misalnya. Terus ini di save, lalu create my employee, terus habis itu kita lalu habis itu kita ke application by job positions, nanti akan ada ini surat lamarannya, lalu kita klik aja. Nah di sini tuh ada tahapan-tahapan untuk melamar kerja. Ini bisa kita ganti sesuai dengan yang kita mau, misalnya ini mau diganti dengan interview gitu ya. Ini kita klik edit stage, ini kita klik interview, lalu kita klik save. Di sini mau kita ganti tes psikologi gitu ya, tes psikologi. Kita klik save. Di sini kita mau bikin tes kesehatan. Lalu kita klik save. Nah di sini Fanny kita akan membuat jadwal interview. Kita klik, terus habis ini kita tentukan jadwalnya mau kapan nih, misalnya mau hari Senin jam 11. Kita klik ini meeting subjeknya, kita bikin interview gitu ya, interview. Kita klik create, terus kita klik add, kita save. Ini tuh terserah mau durasinya 1 jam, 2 jam, setengah jam, nanti ditentukan aja sesuai dengan yang kita mau. Terus kita ke application. Nah ini akan berubah menjadi warna kuning. Lalu kalau misalnya udah selesai, nih, kita klik ini untuk nextnya ya. Dia akan berubah warna gitu. Nah misalnya dia sudah melewati tahap psikologi dan tahap kesehatan, jadi dia sudah tinggal kontrak kerja gitu. Kita klik aja nama Fanny di sini, lalu kita klik more. Kalau misalnya dia sudah diterima gitu, sudah diterima, kita klik kontrak sign, maka akan berubah menjadi hire. Lalu ini lalu setelah itu ini sudah jadi kalau misalnya si Fanny itu sudah diterima kerjaan di si Gemoy perusahaan. Lalu kita klik home menu untuk membuat employee atau karyawan. Nah karena tadi Fanny sudah diterima di perusahaan si Gemoy, maka dia sudah termasuk ke dalam karyawan si Gemoy, perusahaan si Gemoy. Dan sekarang kita mau buat nama karyawan dan juga datanya. Di sini nama karyawan misalnya Bagas, lalu pekerjaannya adalah administrasi,
filenya administrasi. Lalu ini departemennya administration, manajernya claimant. Terus kita ke bawah. Habis itu ini berapa puluh jam per minggu dia bekerja, itu kita bisa pilih mau 40, 35, 38, terserah kita. Lalu ini adalah waktu dan juga tempat pekerjanya si Bagas di mana gitu. Asia Jakarta, kita save. Habis itu kita klik ke kontrak. Nah, ini sudah ada nama, cuman mereka belum ada kontrak sama kerjaan. Maka kita klik nama Bagas misalnya, lalu kita klik create. Ini adalah kontrak, misalnya kontrak kerjaan gitu ya. Terus ini kita isi HR-nya siapa, lalu dia disesuaikan, lalu job position-nya. Lalu karena nggak ada, jadi kita bikin create, lalu kita save. Nanti dia di kontraknya ini akan ada, di sini ada kontrak kerjaan mulai dari kapan. Ini beda ya, ini kalau si Fani belum ada kontrak kerjaan, sedangkan si Bagas sudah ada. Lalu ini kalau employee itu dia berarti sudah menjadi karyawan di perusahaan si Gemoy. Lalu selanjutnya kita mau buat gaji. Tapi karena gaji tidak ada di fitur depan ataupun di fitur sini, maka kita harus ke APPS atau aplikasi. Lalu kita cari di sini adalah payroll. Nah, ketemu, lalu kita install. Lalu payroll-nya udah diinstal dan sudah muncul di home. Lalu kita klik aja payroll. Lalu karena Bagas udah ada kontraknya, maka kita bisa membuat gaji gitu ya. Misal kita klik Bagas, kita ke kontrak, terus kita ke kontrak, kita pilih kontrak. Ini dia udah ada nih kontraknya, makanya muncul di sini. Karena Fani belum punya kontrak di employee, maka dia belum ada hasil kontraknya di sini, itu belum ada. Tetapi di sini gaji untuk Bagas selama bersebulan itu belum ditulis, belum ada. Jadi kita klik yang tadi kontrak, lalu ke salary information, kita edit dulu dan kita buat ini berapa gajinya per bulan. Misalnya saya bikin gajinya 5 juta ya, 5 juta, lalu kita klik save. Udah, nanti di kontrak ini akan ada tulisan 5 juta per bulan gajinya. Lalu kita ke salary attachment. Di salary attachment ini masih kosong, jadi kita mesti membuat ulang. Ini nama karyawannya Bagas, description-nya adalah misalnya gaji Bagas gitu ya. Ini per bulan berapa, tadi kan 5 juta. Ini total amount-nya selama sebulan ya. Lalu habis itu kita save dan kita mark as complete. Terus habis itu ini kalau kita lihat salary attachment udah ada nama Bagas selama dia mendapatkan gaji itu 5 juta. Lalu kita ke payslips.
untuk to pay, untuk membayar gaji. Kita klik create. Ini nama karyawannya si Bagas. Lalu ini kontrak kerjaan. Lalu ini strukturnya. Lalu kita save, create. Ini kita tipenya employee udah. Kita save dulu. Ini adalah jumlah hari yang dia kerja dan juga waktunya. Terus ini penghasilannya jadi berapa. Lalu ini kita sheet, ini untuk mendapatkan slip gitu. Terus kita pilih mark as paid untuk gajinya ini misalnya sudah dibayar. Maka nanti akan ada dilihat di all payslips, akan ada kalau misalnya gajinya si Bagas sudah dibayar. Nah, ini adalah gaji si Bagas selama dari tanggal 1 April sampai 30 April. Karena kan dia awal kerja dari tanggal 21. Jadi hitungannya hitungannya tuh cuman nggak nyampe sebulan gitu. Lalu selain gaji ada juga expenses atau pengeluaran. Jadi pengeluaran misalnya pengeluaran barang atau pembelian barang di suatu perusahaan bisa dibuat di sini. Kita pertama klik create. Lalu habis ini adalah deskripsi pengeluaran apakah yang dilakukan, yaitu misalnya pembelian bahan baku. Lalu ini produknya misalnya kita buat produknya adalah ayam gitu misalnya. Total pembelian ayamnya ada berapa? Misalnya 2,5 ya. 150.000. Lalu ini kapan dilakukan pengeluaran itu? Terus oleh karyawan siapa? Dan saat pembelian ayam itu dibayar oleh siapa? Apakah oleh karyawan lalu minta dirembus atau oleh perusahaan, misalnya oleh karyawan. Lalu kita klik save. Lalu kita klik attach receipt. Lalu kita klik create report. Setelah kita klik create report, nanti di my expenses itu ada di expensesnya ini ada pengeluaran pembelian bahan baku oleh Clement dan minta dirembus dan juga harganya 250.000. Terus di my report itu ada pembayaran nih, tetapi belum divalidasi. Lalu kita minta tax receipt. Lalu kita klik create report untuk pengeluaran ini dilaporkan dan juga kita submit ke manajer. Lalu saya sebagai manajer atau yang namanya Clement ini, dia mengapprove pengeluaran pembelian bahan baku. Lalu ini di post di jurnal pengeluaran. Dan juga ini dibikin ke register payment atau pembayaran register gitu, registrasi. Ini adalah bagaimana cara perusahaan membayar, misalnya baik bank atau cash, itu bisa dipilih salah satu. Terus kapan pembayarannya, misal pembayarannya besokannya gitu ya. Terus habis itu langsung di create payment, maka dia akan tertulis bahwa ini sudah dibayar. Dan kalau kita lihat di expense report, ini saat di all report
itu dia sudah ada bahwa pembelian bahan baku ini sudah dibayar seharga 250.000 dan statusnya sudah selesai. Jadi segitu saja mengenai penggunaan fitur aplikasi Odoo, yaitu ada fitur karyawan, ada website, lalu juga ada fitur gaji, fitur rekrutmen, dan juga fitur pengeluaran atau expenses. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan fitur aplikasi Odoo, yaitu ada fitur karyawan, ada fitur situs web, ada fitur gaji, pengeluaran, dan juga perekrutmenan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.